Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 3 akan membahas tentang sifat-sifat sederhana grup. Ya, anggota kelompok 3 yaitu Devi Novitasari, yang kedua Novika Diah Ayu, yang ketiga saya sendiri Arfian Rizky Palevi. Berikut hasil diskusi kami. Yang pertama, tentang teorema 5.1. Misalkan G suatu grup, maka untuk setiap A, B merupakan elemen G berlaku. Yang pertama, A inverse dipangkatkan A inverse sama dengan A. Dan yang B, A kali B pangkat inverse sama dengan A inverse kali B inverse. Buktinya untuk yang A, karena G suatu grup, maka untuk setiap A elemen G berlaku bahwa A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan E. Maka A inverse pangkat A inverse kali B kali A kali B kali A inverse kali B inverse sama dengan A kali B kali B inverse kali A inverse sama dengan A kali E. Nah, E ini didapatkan dari B kali B inverse. Lalu dikalikan lagi dengan A inverse sama dengan A kali A inverse sama dengan E. Lalu yang kedua yaitu A kali B kalikan A inverse kalikan B inverse sama dengan A kali B kali B inverse kalikan A inverse. Sehingga diperoleh A kali E kali A inverse sama dengan A kali A inverse sama dengan E. Nah, di sini E diperoleh dari B kali B inverse. Jadi ketika ada perkalian B kali B inverse atau A kali A inverse, yaitu merupakan menghasilkan identitas atau yang kita sebut dengan E. Lalu selanjutnya teorema 5.2. Ambil sebarang setiap A, B, C elemen G berlaku yang A. Jika A kali B sama dengan A kali C, maka B sama dengan C memiliki sifat kanselasi kiri. Sifat kanselasi kiri ini ketika huruf yang sama atau variabel yang sama atau komponen yang sama itu berada di depan atau di sebelah kiri dari komponen lain. Lalu yang B, jika A kali C sama dengan BC atau B kali C, maka A sama dengan B. Nah, ini merupakan sifat kanselasi kanan karena di sini C-nya sama, yaitu C merupakan komponen yang ada di sebelah kanan. Sehingga disebut dia memiliki sifat kanselasi kanan. Lalu untuk pembuktian dari teorema 5.2, kita dapat ambil sebarang untuk setiap A, B, C komponen dari G dan diketahui bahwa AB sama dengan AC, maka A inverse kalikan AB sama dengan A inverse kali AC. Nah, di sini kita kalikan kedua ruas dengan A inverse. Lalu kita gunakan sifat asosiatif, yaitu sehingga diperoleh A inverse kali A kali B sama dengan A inverse kali A kali C. Nah, di sini A inverse kali A dapat kita ubah menjadi E atau identitas, sehingga kita peroleh EB sama dengan EC. Karena kedua ruas memiliki E, maka kita peroleh B sama dengan C. Nah, terbukti bahwa teorema 5.2 benar. Lalu, untuk teorema 5.3, setiap persamaan linear kiri maupun kanan dalam suatu grup mempunyai penyelesaian yang tunggal. Maksudnya, jika G suatu grup, maka untuk setiap A, B, C komponen G, persamaan XA sama dengan B ini merupakan persamaan di kiri, dan AY sama dengan B merupakan persamaan kanan. Masing-masing mempunyai penyelesaian tunggal. Pembuktiannya yaitu G suatu grup dan A, B merupakan elemen dari G dengan XA sama dengan B karena A komponen dari G dan G grup, maka A inverse juga merupakan elemen atau bagian dari grup G atau yang ditulis dengan G. Sehingga untuk XA kali A inverse sama dengan B kali A inverse. Di sini X kali A sama dengan B kan tadi, sehingga kita dapat ubah jadi XA kali A inverse sama dengan B kali A inverse.
Lalu dengan menggunakan sifat asosiatif kita peroleh X kali A inverse sama dengan B kali A inverse. Selanjutnya untuk A kali A inverse kita ubah menjadi E karena dia merupakan identitas. Sehingga diperoleh XE sama dengan B kali A inverse. X sama dengan B kali A inverse. Jadi kita peroleh BA inverse adalah merupakan penyelesaian dari persamaan XA sama dengan B. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa penyelesaiannya tunggal. Misalkan XA sama dengan B mempunyai penyelesaian U dan V. Nah ini kita misalkan dia memiliki dua penyelesaian yang berbeda yaitu U dan V. Maka berlaku bahwa UA sama dengan B dan juga VA sama dengan B. Sehingga diperoleh UA sama dengan VA. Lalu seperti cara yang pertama tadi, kedua ruas kita kalikan dengan A inverse. Sehingga diperoleh U kali A inverse sama dengan V kali A inverse. Lalu kita gunakan sifat asosiatif lagi. U kali A inverse. A kali A inverse-nya dalam kurung sama dengan V kali A inverse. A inverse-nya dalam kurung juga. Sehingga untuk yang dalam kurung tadi kita bisa ubah menjadi identitas yaitu E. Sehingga UE sama dengan VE. Sehingga terbukti bahwa U sama dengan V. Jadi penyelesaian tersebut membuktikan bahwa dari persamaan XA sama dengan B memiliki penyelesaian yang tunggal. Walaupun tadi kita sudah mengandaikan bahwa ada dua persamaan berbeda V dan juga U. Tetapi telah dibuktikan bahwa U sama dengan V. Sehingga untuk persamaan XA sama dengan B hanya memiliki satu penyelesaian yang tunggal. Teorema 5.4. Suatu semigrup berhingga yang mempunyai sifat kanselasi adalah suatu grup. Pembuktiannya, misalkan G semigrup berhingga dengan N elemen, maka G dapat dinyatakan sebagai G sama dengan, yaitu grup yang memiliki anggota A1, A2, A3, sampai dengan AN. Dengan A1 tidak sama dengan AC. Maaf, di sini ada salah pengetikan, harusnya AI tidak sama dengan AC. Untuk I tidak sama dengan J. Lalu ambil sebarang AI elemen dari G. Dan setiap elemen G dioperasikan dengan AI. Maka diperoleh AI kali A1, AI kali A2, AI kali A3, sampai dengan AI kali AN. Karena sifat tertutup dari G, maka setiap hasil operasi ini semua berada dalam G. Karena G mempunyai sifat kanselasi. Maka diperoleh bahwa jika AI kali AK sama dengan AI kali AT, maka AK sama dengan AT. Untuk K tidak sama dengan T, tetapi karena untuk K tidak sama dengan T, maka AK juga tidak sama dengan AT. Sehingga AI kali AK tidak sama dengan AI kali AT. Jadi hasil operasi dari AI A1, AI A2, AI A3 sampai dengan AI AN semuanya berbeda atau tidak ada yang sama. Hal ini berarti setiap persamaan linier kanan AIX sama dengan AM dengan AIX sama dengan AM elemen dari G mempunyai penyelesaian tunggal. Sejalan dengan cara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap persamaan linier kiri YAI sama dengan AM juga mempunyai penyelesaian tunggal. Pandang persamaan AIX sama dengan AI dan YAI sama dengan AM dengan AIX elemen dari G dan misalkan berturut-turut mempunyai penyelesaian U dan V, maka AIU sama dengan AI dan VAI sama dengan AI. Untuk U, V merupakan elemen dari G. Demikian pula untuk AI, U elemen dari G, maka ada dengan tunggal X dan Y yang mempunyai persamaan AIX sama dengan U dan YAI sama dengan U. Selanjutnya, VU sama dengan VAIX. Di sini U-nya kita ubah dengan AIX karena tadi kita sudah menulis persamaan AIX sama dengan U. Lalu dengan sifat asosiatif VAI kali X. Nah, di sini tadi VAI dari definisi yang awal VAI sama dengan AI sehingga diperoleh AIX. Dan juga yang untuk UU sama dengan YAI sama dengan U. Di sini tadi
U merupakan YAI, sehingga kita dapat gunakan sifat asosiatif menjadi Y kali AI U, sehingga diperoleh YAI karena AIU tadi merupakan AI itu sendiri. Sehingga di sini dapat terbukti bahwa VU sama dengan U dan juga UU sama dengan U. Sehingga VU sama dengan UU. Karena G memenuhi sifat konstelasi, maka V sama dengan U. Hal ini berarti G memuat elemen identitas. Misalkan elemen identitas G adalah E dan ambil sebarang AI elemen G, maka persamaan-persamaan linear AIX sama dengan E dan YAI sama dengan E. Masing-masing mempunyai penyelesaian tunggal. Selanjutnya AIX sama dengan E. Di sini tadi kita peroleh bahwa AI juga merupakan YAIX sama dengan YE. Nah, di sini kedua ruas kita kalikan dengan Y sehingga kita peroleh YAIX sama dengan YE. Lalu menggunakan sifat asosiatif diperoleh YAI kali X sama dengan Y. Kenapa E-nya hilang? Karena E merupakan elemen identitas. Jadi ketika kita operasikan dia tidak akan mempengaruhi apapun. Lalu tadi di atas juga dijelaskan bahwa YAI juga merupakan E, sehingga kita dapat ubah YAI jadi E kali X sama dengan Y, sehingga X sama dengan Y. Hal ini berarti setiap unsur G mempunyai inverse dalam G pula, sehingga telah terbukti bahwa G merupakan suatu grup. Teorema 5.5. Elemen identitas kanan dari suatu grup merupakan identitas kiri pula. Misalkan G suatu grup dan setiap A elemen G berlaku AE sama dengan A, maka E disebut identitas kanan. Sehingga A kali A inverse sama dengan E. Dalam hal ini A inverse disebut inverse kanan dari A. Selanjutnya E kali A inverse sama dengan E kali A inverse. Ini merupakan penggunaan dari sifat asosiatif. Lalu kita ketahui juga bahwa A kali A inverse merupakan E. Nah, ini yang disebut identitas kanan yaitu A kali A inverse. Ini yang berada di kanan, sehingga yang kita ubah jadi E ini ada di sebelah kanan. Makanya disebut E identitas kanan, sehingga E kali E yaitu E itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu E kali A inverse sama dengan A kali A inverse, yaitu dapat diperoleh bahwa EA sama dengan A, karena jika kita bagi kedua ruas dengan A inverse maka diperoleh EA sama dengan A. Ini merupakan sifat konstelasi. Hal ini berarti E adalah identitas kiri dari persamaan tersebut. Definisi 5.1. Misalkan G suatu grup, A elemen G dan M suatu bilangan bulat positif, maka A pangkat M sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak M faktor. Kenapa faktor? Karena ini merupakan suatu perkalian, sehingga jumlah dari A-nya disebut sebanyak faktor. Jadi jika A pangkat M sama dengan A kali A sebanyak M faktor. Lalu jika A pangkat negatif M sama seperti A pangkat negatif 1 dengan A pangkat negatif 1 merupakan inverse dari A. A pangkat negatif 1-nya ini juga sebanyak M faktor. Lalu untuk A pangkat 0 sama dengan E. E elemen identitas. Jadi E ini merupakan 1 jika di perkalian elemen identitas dari perkalian yaitu 1. Sehingga A pangkat 0 sama dengan elemen identitas atau 1. Lalu untuk catatan, jika G suatu grup aditif, maka definisi tersebut menjadi M kali A sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A dengan A sebanyak M suku. Jadi jika perkalian tadi disebut dengan sebanyak faktor, nah jika penjumlahan ini disebut dengan sebanyak suku. Jadi M kali A adalah penjumlahan A sebanyak M suku. Lalu jika negatif M kali A, kita dapat mengubahnya menjadi M kali negatif A, dengan negatif A adalah inverse dari A. Lalu jika untuk 0,
0A sama dengan E. E disebut elemen identitas. Jika dalam penjumlahan, 0 merupakan identitas dari penjumlahan itu sendiri. Masuk ke ini teorema 5.6. Misalkan G suatu grup M dan N sebarang bilangan-bilangan bulat, maka A merupakan elemen G berlaku yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Yang kedua, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M N. Untuk pembuktiannya, karena M dan N bilangan-bilangan bulat, maka terdapat 3 kemungkinan dengan mengabaikan 0, karena jika M atau N sama dengan 0, buktinya mudah kita lakukan. Kita bagi menjadi 3 keadaan atau 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama yaitu M dan N keduanya bilangan positif. Keadaan yang kedua, jika M dan N keduanya bilangan negatif. Keadaan yang ketiga, salah satu dari bilangan bulat positif dan yang lainnya bilangan bulat negatif. Lalu untuk keadaan 1, M dan N keduanya bilangan bulat positif. A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak M faktor. Dan juga yang belakang, A kali A dengan sebanyak N faktor sama dengan A kali A sebanyak M plus N faktor, sehingga dapat diperoleh bahwa A pangkat M plus N. Jadi terbukti untuk keadaan yang pertama. Yang keadaan kedua, M dan N keduanya bilangan bulat negatif. Misalnya M sama dengan negatif K dan N sama dengan negatif T, dengan K dan T merupakan bilangan bulat positif. A pangkat M sama kali A pangkat N sama dengan A pangkat negatif K kali A pangkat negatif T, sama dengan A pangkat negatif 1 pangkat K kali A pangkat negatif 1 pangkat T. Nah, di sini kenapa kita ubah jadi A pangkat negatif 1? Karena di sini kita gunakan pangkat yang positif agar kita dapat menulis K faktor, T faktor seperti itu. Jadi kita gunakan inverse dari A-nya agar kita bisa gunakan K faktor, yaitu K merupakan bilangan bulat positif, T juga seperti itu. Jadi kita kalikan A pangkat negatif 1 sebanyak K faktor, juga A pangkat negatif 1 sebanyak T faktor, sehingga diperoleh A pangkat negatif 1 sebanyak K plus T faktor, sehingga dapat ditulis bahwa A pangkat negatif 1 pangkat K plus T, atau A pangkat negatif kali K plus T. K plus T dalam kurung, negatifnya di luar kurung. Sehingga jika kita uraikan sama dengan A pangkat negatif K ditambah negatif T. Hal ini membuktikan bahwa A pangkat M ditambah N itu juga benar untuk keadaan kedua. Lalu untuk keadaan ketiga, misal M bilangan bulat positif dan N bilangan bulat negatif, dan mutlak M lebih besar dari mutlak N. Misalkan pula N sama dengan negatif T, dengan T suatu bilangan positif. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M kali A pangkat T sama dengan A pangkat M kali A pangkat negatif 1 pangkat T. Jadi di sini ada A kali sebanyak M faktor dan juga A pangkat negatif 1 sebanyak T faktor. Sehingga kita dapat tuliskan A kali A kali A kali A sebanyak M faktor dan juga A pangkat negatif 1 kali A kali pangkat negatif 1 sebanyak T faktor. Nah, sini kita bisa pasang-pasangkan karena A kali A pangkat negatif 1 merupakan identitas. Nah, identitas dari perkalian yaitu 1. Jadi, nanti kita tinggal menghitung jumlah dari sisa yang tidak memiliki pasangan tersebut. Sehingga diperoleh A pangkat M min T sama dengan A pangkat M plus negatif T. Nah, ini membuktikan bahwa A pangkat M plus N itu juga benar untuk kasus mutlak M kurang dari sama dengan mutlak N. Pembuktian juga dapat sejalan. Misalkan G suatu grup dan untuk 3 bilangan bulat berurutan dari M berlaku A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M untuk setiap A, B
elemen dari G, buktikan bahwa G komutatif. Ini merupakan salah satu soal nomor 7 dari latihan soal pada subbab ini. Lalu tadi diketahui dari soal bahwa A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M kali A kali B kali M plus 1 sama dengan A pangkat M plus 1 kali B pangkat M plus 1 dan juga A kali B kali M plus 2 sama dengan A kali A pangkat M plus 2 kali B pangkat M plus 2 seperti itu. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa A kali B pangkat M plus 2 sama dengan A pangkat M plus 2 kali B pangkat M plus 2. Sehingga kita jabarkan A kali B pangkat M plus 1 kali A kali B sama dengan A pangkat M plus 1 kali A kali B pangkat M plus 1 kali B. Lalu kita jabarkan juga menjadi pangkatnya A pangkat M plus 1 kali B pangkat M plus 1 kali AB sama dengan M plus 1 kali A kali B pangkat M plus 1 kali B. Lalu di sini kita gunakan sifat asosiatif. Jadinya A pangkat M plus 1 kali B pangkat M plus 1 kali A kali B. Nah, kita yang dalam kurung adalah B plus 1. B pangkat M plus 1 kali A. Yang ruas kanannya A pangkat M plus 1 kali A kali B pangkat M plus 1 kali B. Lalu untuk sifat kansellasinya kita dapat mengeliminasi atau kita dapat membagi kedua ruas dengan suku-suku yang tidak di dalam kurung, sehingga kita peroleh yang hanya di dalam kurung, yaitu B pangkat M plus 1 kali A sama dengan A kali B pangkat M plus 1. Ini merupakan sifat kanselasi. Lalu selanjutnya A pangkat M kali B pangkat M plus 1 kali A sama dengan A kali M kali A kali B pangkat M plus 1 sama dengan diperoleh A pangkat M kali B pangkat M kali B kali A sama dengan A pangkat M plus 1 kali B pangkat M plus 1. Selanjutnya kita operasikan yang ruas kanan, sehingga ruas kanannya jadi A kali B pangkat M plus 1. Karena memiliki pangkat yang sama, kita jadi bisa tulis menjadi perkalian dengan pangkat yang sama. Selanjutnya A kali B pangkat M, ini juga memiliki pangkat yang sama, kali B pangkat B kali A sama dengan A kali B pangkat M kali A kali B sama dengan B kali A sama dengan A kali B. Ini merupakan sifat kanselasi, jadi G merupakan suatu grup abelian. Dan terbukti bahwa G merupakan komutatif. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu kita ambil soal latihan nomor 10. Buktikan bahwa inverse kiri dari suatu elemen grup merupakan inverse kanan dari elemen tersebut. Lalu untuk penyelesaiannya, misalkan G suatu grup dan A elemen dari G dengan D kali A sama dengan E dan A kali T sama dengan E, yaitu D adalah inverse kiri dari A dan T adalah inverse kanan dari A. Akan dibuktikan bahwa D sama dengan T. Ya, di sini tadi diketahui bahwa D kali A sama dengan E. Nah, untuk kedua ruas kita dapat kalikan dengan T, sehingga diperoleh D kali A kali T sama dengan E kali T. Selanjutnya, D kali A kali T sama dengan T. Ini menggunakan sifat asosiatif. E-nya hilang karena E merupakan sama dengan 1, yaitu identitas dari perkalian. Lalu, untuk yang di dalam kurung A kali T tadi sama dengan E, sehingga kita tulis jadi D kali E sama dengan T. Nah, di sini E-nya juga hilang karena merupakan satu identitas dari perkalian, sehingga terbukti bahwa D sama dengan T, seperti itu. Ya, sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian materi ini. Semoga apa yang dipelajari dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.